Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Aldian Oktaviansyah, mahasiswa dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan dari jurusan Arsitektur. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini ialah untuk terlaksananya UAS semester 3. Dan saya di sini akan membahas mengenai peranan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Untuk video lebih jelasnya, langsung saja kita lihat video ini. Peranan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Nah, dikarenakan judulnya ialah peranan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, jadi saya tidak banyak menjelaskan tentang apa itu Muhammadiyah, melainkan hanya sedikit saja. Karena mungkin teman-teman semua sedikit paham atau bahkan lebih paham tentang apa itu Muhammadiyah. Dan perlu diingatkan bahwasanya di sini saya hanya sekedar berbagi keilmuan yang saya dapat, dan jikalau mungkin ada salah kata ataupun pendapat, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya karena manusia itu ialah tempatnya salah dan hilaf. Muhammadiyah sendiri merupakan sebuah organisasi yang menerapkan beberapa amal usaha di berbagai bidang. Salah satunya ialah pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan tentunya. Selain itu, masih banyak amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang, seperti bidang keagamaan, politik, kenegaraan, dan yang lainnya. Seperti pernyataan saya sebelumnya, sebelum membahas peranan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, ada baiknya kita mengetahui sedikit kilas balik tentang organisasi Muhammadiyah terlebih dulu. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang salah satu tujuannya ialah untuk memurnikan ajaran Islam dengan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah jika dilihat dari lingkup Nusantara kala itu, yang dimana kita tahu sejak zaman dahulu masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dengan pengaruh takhayul, bid'ah, khurafat, dan tidak kalah penting ialah pengaruh mistik. Dengan demikian, Muhammadiyah bergerak dengan perlahan tapi pasti melalui proses panjang seperti yang terjadi di masa sekarang. Bahwasanya Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan dakwah melalui sikap dan tindakan, dengan membangun beberapa amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan sampai ke lingkup sosial yang berbasis Islami, sehingga Muhammadiyah sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Itulah sedikit tentang kilas balik mengenai Muhammadiyah. Lalu bagaimana dengan amal usahanya di dalam bidang pendidikan? Dalam melaksanakan amal usahanya, tentu Muhammadiyah telah mempersiapkan segalanya dengan matang, sehingga dapat melahirkan gerakan yang terarah di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan ini. Dalam mendirikan amal usaha di bidang pendidikan, Muhammadiyah tidak semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan, melainkan dengan adanya amal usaha ini diharapkan dapat menjadi bentuk perwujudan dari pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, amal usaha Muhammadiyah juga berfungsi untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dalam bentuk sosial maupun tuntunan Islam. Dari sekian banyak amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, di bidang pendidikan inilah yang cepat berkembang, karena sejak awal berdirinya Muhammadiyah memang menjadikan pendidikan sebagai jalur perjuangan bangsa. Salah satu faktor penyebab adanya amal usaha di bidang pendidikan ini ialah karena tidak efisiennya lembaga pendidikan di Indonesia kala itu. Dengan adanya amal usaha di bidang pendidikan ini juga diharapkan dapat menjadi pembentukan karakter bagi pemuda ataupun pemudi sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari. Karena biar bagaimanapun pendidikan dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Menurut data yang saya dapat dari berbagai media, bahwasanya jumlah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah, baik dari tingkat SD bahkan sampai perguruan tinggi, itu sudah mencapai ribuan yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Selain itu, di dalam lembaga pendidikan ini pun berorientasi terhadap pendidikan umum dan Islam. Maka dari itu, para pelajar ataupun mahasiswa yang terdapat di dalam pendidikan tersebut tidak hanya beragama Islam. Itu cukup membuktikan bahwasannya di dalam pendidikan itu bukan hanya untuk golongan tertentu saja, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk menempuh jalur pendidikan tanpa memandang budaya, agama, aliran, ras, suku, dan sebagainya.